Betty ya, karena ada ya, ya tadi sudah mau di Indonesia isunya kan mantan alumni ini. Jatahnya teman-teman yang di media center. Iya. Iya. Iya, kurang lebih 3 menit. Lalu satu orang lagi menjadi lagi nunggu. Di YouTube juga belum mulai. Iya. Ya. Baik teman-teman, kita mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan buat kita semua. Sambil karena masih dalam suasana bulan Syawal, izinkan kami juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua. Yang saya hormati teman-teman media yang sudah hadir dalam kegiatan konferensi pers yang diselenggarakan oleh KPU. Memang sedianya dijadwalkan pukul 16, tetapi kita minta untuk mundur pukul 17. Ya, ini alasannya karena Pak Ketua pada jam yang sama menghadiri pelantikan 2 gubernur terpilih dari provinsi Papua ya, dia dari Papua ya. Nah, dan Bangka Belitung. Nah, sekarang ada bersama kita Ketua KPU RI, Mas Muhammad Afifuddin, kemudian Ibu Betty Epsilon Idrus, dan kemudian Pak Deputi Teknis Eberta Kawima. Sambari informasi bahwa pimpinan yang lain tadi selepas pleno pukul 16 harus mulai bergeser ke daerah-daerah untuk melakukan supervisi dan monitoring persiapan pelaksanaan PSU. Sengaja teman-teman untuk rencana penyelenggaraan PSU atau pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti akan dilakukan pada tanggal 19 April hari Sabtu, memang sengaja kami lakukan konferensi pers karena untuk yang PSU 60 hari, baik untuk 9 daerah ya, yang satu kemarin di Parigi Mutong pada tanggal 17 April, kemudian untuk 8 sisanya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2024, kami melihat ada urgensi untuk melakukan konferensi pers karena dari sisi jumlah ada 9 kabupaten kota, 8 diantaranya nanti pada tanggal 19, tetapi juga itu dilakukan untuk seluruh kabupaten kota. Dan kemudian dari 8 kabupaten kota yang nanti akan menyelenggarakan PSU pada hari Sabtu tanggal 19 April ada 8.763 TPS. Jadi dari sisi bobot memang pada akhirnya kami melihat secara prinsip ini penting untuk disampaikan ke publik. Tentu nanti detail-detailnya akan ada disampaikan oleh baik Ketua maupun Mbak Betty Epsilon Idrus sebagai Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi terkait dengan persiapan. Tapi yang jelas kami mau menyampaikan kepada teman-teman media bahwa untuk penyelenggaraan PSU pada tanggal 19 April tahun 2025
yang akan dilakukan secara serentak di 8 kabupaten kota, dan ditambah lagi yang kemarin sudah dilakukan di Parigi Mutong. Itu semuanya bisa kita pastikan kalau di Parigi Mutong sudah berlangsung dan semuanya berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk 8 kabupaten kota lainnya, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empathlawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kertanegara, kemudian Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, semua persiapan sudah dilakukan, baik dari sisi logistik, tinggal kemudian nanti pimpinan di KPU RI, sebagaimana perintah dari MK untuk melakukan supervisi dan monitoring, mulai besok juga akan sudah mulai ada di daerah-daerah yang tempat akan dilaksanakannya PSU dalam rangka untuk melihat persiapan-persiapan akhir, dan kemudian proses itu akan juga kami pantau pada saat pemungutan suara. Detail-detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua dan nanti Bu Betty terkait dengan sistem informasi rekapitulasi yang juga bisa diupdate bagaimana kesiapannya, termasuk pemanfaatan dan penggunaan Sirekap untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang yang sebelumnya yang sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar awal. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua KPU untuk menyampaikan beberapa isu penting yang ada detail-detail tertentu yang hendaknya disampaikan ke teman-teman media. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mas Agus Melas, Mas Agus, Mbak Betty, Pak Wima, teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, langsung saja kami dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan update sebagaimana biasanya. Kalau pada tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk durasi 30 dan 45 hari yang lalu, kita hanya melakukan rilis sebelum hari H dan rilis sebelum hari pelaksanaan putusan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Maka pada hari ini kami akan menyampaikan kompres langsung setelah kami tadi juga mengecek semua persiapan pelaksanaan PSU. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kemarin hari Rabu baru saja kita menggelar pelaksanaan PSU di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sejatinya jadwal Parigi Motong juga terjadwal 19 April 2025, tetapi karena pertimbangan dan aspirasi lokal, sebagian penduduknya harus ibadah Advent, Kristen Advent, maka kami menerima aspirasi itu untuk kemudian usulan dari teman-teman di daerah pelaksanaannya tanggal 16 April kemarin, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar di 818 TPS. Selanjutnya untuk besok hari Sabtu, maksud saya itu ada 8 titik putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita tindak lanjut, yaitu 8 kabupaten kota yang akan menggelar pelaksanaan PSU di seluruh TPS di daerah tersebut. Pertama, Kota Banjarbaru, jumlah TPS-nya nanti ada 403 TPS. Kemudian Kabupaten Serang ada 2.355 TPS. Kemudian Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat ada 605 TPS. Kabupaten Empathlawang di Sumatera Selatan 531 TPS, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 2.847 TPS, kemudian Kabupaten Kutai Kertanegara 1.447 TPS, Kabupaten Gorontalo Utara 245 TPS, dan Kabupaten Bengkulu Selatan 330 TPS. Kami bertuju berbagi diri untuk kemudian ada yang ke Banjarbaru, saya sendiri Mas Agus besok ke Serang, Bu Betty ke Gorontalo Utara, kemudian di Pasaman ada Mas Yulianto Sudrajat, di Tasikmalaya ada Pak Idam Mukhalik, dan di Bengkulu Selatan ada Pak Barsa Jaan Harahap.
Selain dari kami, jajaran di tingkat sekretariat juga ada yang datang ke daerah-daerah tersebut. Bu Iva di Kutai Kertanegara. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, KPU terus mempersiapkan PSU hari-hari ini, logistik finalisasi. Saya datang ke beberapa titik sebelum hari ini juga untuk mengecek di Serang, di Tasik, dan seterusnya. Berikut perkembangan pemenuhan logistik PSU update per tanggal 17 April pukul 12.00 sebagai berikut tadi siang. Pertama, Kabupaten Serang, seluruh logistik PSU MK sudah siap didistribusikan ke TPS. Logistik di dalam kotak suara dan di luar kotak suara yang sudah terpacking sebanyak 2.355 buah sebanyak jumlah TPS. Kota Banjarbaru, seluruh kebutuhan logistik sudah siap. Logistik di dalam kotak suara juga sudah terpacking 403 buah. Kemudian proses pendistribusian langsung ke TPS akan kami laksanakan besok sore setelah saya mendarat di sana, tadi berkoordinasi dengan teman-teman di KPU Kalimantan Selatan. Kemudian 3 Kabupaten Pasaman, seluruh logistik juga sudah siap dan sejumlah TPS 605 buah sudah siap didistribusikan. Tasikmalaya juga demikian, sebanyak 2.847 buah sudah di packing dan siap didistribusi. Dan semuanya juga akan dilakukan pada tanggal 18. 4 Lawang juga demikian, sebanyak 531 buah sebanyak jumlah TPS. Kemudian Kabupaten Kutai Kertanegara 1447 packing untuk persiapan di sejumlah TPS tersebut. Kemudian Gorontalo Utara juga demikian, sebanyak 245. Kemudian terakhir Bengkulu Selatan 330 buah. Jadi semua distribusi insya Allah rata-rata dilaksanakan besok. Ada yang dimulai hari ini, daerah-daerah yang jauh seperti di Kutai itu ada yang dimulai hari ini. Selebihnya banyak yang dilaksanakan besok distribusi ke TPS. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan update terkait pelaksanaan PSU di Parigi Motong. Berdasarkan data yang kami terima, pelaksanaan berjalan dengan lancar, dilaksanakan dengan tertib dan juga kondusif di 818 TPS yang tersebar di 283 desa kelurahan dan 23 kecamatan. Teman-teman sekalian, jumlah DPT di Parigi Motong, Sulawesi Tengah 357 pemilih. Sesuai putusan MK, pemilih yang berhak memilih adalah mereka yang terdaftar dalam DPT dan DPT Pilkada 2024. Adapun saat ini proses rekap berjenjang masih berlangsung dengan tahapan rekap tingkat kecamatan berlangsung pada nanti hari ini mulai 17 sampai 21 April dan juga rekap kabupaten pada tanggal 18 sampai 23 April. Sementara itu, sebelum tema yang lain, kami juga ingin menyampaikan sebagaimana yang teman-teman ketahui, setelah proses pelaksanaan atau tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret dan juga 5 April yang lalu, sebanyak 7 daerah kembali melakukan atau mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami harus bersiap untuk bersidang lagi. Yang pertama diajukan tanggal 13 itu Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian yang kedua diajukan tanggal 26 Maret Kabupaten Siak. Kemudian Kabupaten Barito Utara juga diajukan pada tanggal 26 Maret. Kemudian tanggal 10 April itu Kabupaten Buru dan juga Pulau Taliabu. Kemudian tanggal 11 April Kabupaten Banggai dan tanggal 14 April Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kemarin juga ada gugatan. Kami bersiap untuk itu. Semoga segera ada registrasi dari Mahkamah Konstitusi insya Allah minggu depan. Saya kira itu sebagai update umum dari persiapan pelaksanaan. Kami senantiasa berkoordinasi dengan Pemda, dengan semua pihak, terutama berkaitan dengan beberapa daerah yang prediksi potensi ada bencana dan lain-lain. Kami sarankan teman-teman untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan antisipasi situasi tersebut. Pada pokok kebutuhan seperti jajaran ad hoc, jajaran kita di bawah, kemudian logistik, semuanya kami pastikan insya Allah 100% siap untuk digelar pelaksanaan PSU
Mohon dukungan dan juga kerjasama dari teman-teman sekalian. Demikian dari saya, update umum dari seluruh daerah yang besok menggelar PSU. Terima kasih Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya terkait dengan alat kerja kita dalam rangka bentuk transparansi dan juga kurasi data terkait dengan data C-hasil yang ada di TPS melalui pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi. Silakan Bu Betty memberikan update-nya. Terima kasih Ketua dan Mas Melas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemanfaatan dan pemantapan Sirekap baik dari gelombang pertama, gelombang kedua, terakhir gelombang ketiga untuk pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang. Alhamdulillah untuk hasil PSU yang 30 hari yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025 untuk sejak awal untuk Barito Kuala, Magetan, Bangka Barat, Siak, semua C hasil, D hasil kecamatan, dan D hasil kabupaten karena sudah penetapan itu sudah naik 100%. Jadi yang PSU tanggal 22 Maret. Sebelumnya pada tanggal 12 Maret 2025 saat penghitungan surat suara ulang di Papua Tengah, Puncak Jaya itu juga sudah langsung dimuat di Sirekap kita. Untuk hasil PSU yang terselenggara 5 dan 9 April untuk Kota Sabang, Banggai, Bungo, Tali Abu, Buru, dan Talaut juga sudah 100% dengan jumlah varian TPS paling banyak dari tanggal PSU 30 hari dan 45 hari ada di Banggai 89 TPS, dan untuk C hasil, D hasil kecamatan, dan D hasil kabupaten kota pun sudah 100%. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk yang tahap berikutnya yang PSU 60 hari yang dilakukan pertama-tama oleh Parigi Motong dengan alasan ibadah yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, mereka sudah melakukan pemungutan suara ulang baru saja kemarin tanggal 16 April 2024. Kurang dari 24 jam perlu kami sampaikan untuk C hasil Parigi Motong karena ini seluruh kabupaten kota melakukan, seluruh TPS di kabupaten kota melakukan pemungutan suara ulang dengan jumlah 818 TPS. C hasil sudah 100% naik ke Sirekap. Jadi publik bisa mengakses Sirekap ini tak terkecuali di alamat pilkada2024.kpu.go.id. Saya ulang, pilkada 2024, pilkada 2024.kpu.go.id. Untuk daerah-daerah yang mengalami perubahan pencalonan, Anda lihat di nama daerahnya lalu dalam kurung U. Itu adalah hasil rekap untuk PSU yang memang ada pencalonan ulang. Kalau Anda lihat tidak ada pencalonan ulang seperti misalnya di Barito Kuala, maka Anda lihat tanggal terakhir hasil C hasil yang ada di tanggal terakhir, jadi ada urutannya untuk yang melakukan pemungutan suara ulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk persiapan pilkada yang 60 hari yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 April lusa, untuk Serang, Kota Banjarbaru, Serang tadi Kabupaten Serang, Kota Banjarbaru, Pasaman, Gorontalo Utara, Kabupaten Tasikmalaya, 4 Lawang, Kutai Kertanegara, dan Bengkulu Selatan, pemegang akun Sirekap untuk KPPS dan PPK sudah siap sedia menangkap potret C hasil di lapangan nanti pada tanggal 19 April sebanyak 100% TPS. Di Serang sudah siap gawai 2355 TPS, 403 di Banjarbaru TPS, 605 TPS Pasaman, 245 Gorontalo Utara TPS, 2847 TPS di Tasikmalaya, 4 Lawang 531 TPS, Kutai Kertanegara 1447 TPS, Bengkulu Selatan 330 TPS, dan semuanya insya Allah sudah siap untuk penggunaan Sirekap dan mereka juga sudah uji coba.
Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan dalam penggunaan Sirekap. Sekali lagi Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu, tidak mesti pasangan calon, tidak mesti tim sukses, Bapak Ibu bisa ngecek apakah betul hasil yang dipotret langsung oleh KPPS kami, itu bisa dilihat di info pilkada 2024.kpu.go.id. Saya rasa demikian Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Betty. Demikian teman-teman penyampaian update data dan informasi terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang dijadwalkan berlangsung lusa tanggal 19 Sabtu tanggal 19 April 2025 di 8 kabupaten kota, termasuk perkembangan terakhir yang diinformasikan oleh Ketua maupun Bu Betty dalam rangka proses transparansi hasil baik di tingkat TPS, kemudian kecamatan dan juga kabupaten kota yang muncul dalam situs Sirekap dan bisa langsung diakses oleh publik secara luas, itu juga sudah disampaikan. Dengan demikian konferensi pers yang kita lakukan bisa selesai. Mungkin kita buka aja mungkin 2-3 pertanyaan. Silakan jika ada, kalau tidak oke, 1. Nanti disebutkan nama dan dari media mana. Kita satu dulu ya. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Agus Melas, izin Radit dari Liputan 6. Ingin mengonfirmasi terkait tadi disampaikan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi tadi bencana ya, bencana alam, distribusi logistik sudah hampir 100% sudah dipastikan siap. Kalau ada nggak sih wilayah-wilayah yang memang menjadi concern di bidang lain, misalkan ada konflik horizontal antar masyarakatnya atau pendukungnya yang menjadi concern dari KPU untuk lebih diamankan. Dan kemudian yang kedua adalah soal tadi PSU lagi disampaikan Mas Afif ya. Ini ketika hasil dari PSU di PSU kan lagi, ini mau sampai kapan begitu Mas, teknisnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Cukup ya? Oh, ada satu lagi. Selamat sore, saya Singgi dari kompas.com. Izin saya ingin menanyakan soal gugatan PSU di MK itu kan, karena mengingat tahun 2020 Labuhan Batu itu sempat ada PSU jilid 2 gitu. Nah, dari KPU sendiri untuk mengantisipasi adanya PSU jilid 2 ini seperti apa persiapannya? Terima kasih. Membubuhkan semacam cap impor darah begitu, apakah KPU sudah merespon hal tersebut? Dah, itu aja, terima kasih. Baik, nanti sebelum Pak Ketua menyampaikan, yang jelas teman-teman, apa yang kami lakukan dalam beberapa gelombang ya untuk melakukan tindak lanjut pasca putusan MK, kita sudah lakukan sesuai dengan putusan MK. Soal kemudian di 7 kabupaten kota, sebagai fakta memang diajukan gugatan permohonan untuk perselisihan hasil. Nah, itu kami tidak akan memberikan komentar lebih jauh karena bagaimanapun juga itu memang hak dari peserta. Nanti kita lihat saja prosesnya di MK karena ini tracknya kan di MK. Yang kami bisa lakukan tentu saja sebagaimana pengalaman di penyelenggaraan pemilu nasional, baik pileg maupun pilpres, maupun pilkada terakhir, ketika permohonan itu disidangkan, maka KPU dan jajaran KPU di daerah akan menyiapkan jawaban-jawaban dan juga data. Nah, kami hanya bisa memastikan satu hal, tindak lanjut pasca putusan MK, kami sudah lakukan dengan sangat cermat, bahwa kemudian hasil di lapangan, kemudian memunculkan permohonan baru, itu soal lain. Nanti soal apakah ada PSU lagi, ya secara prinsip ya KPU tidak dalam rangka menerka itu, karena kita juga belum tahu apa yang keberatan yang diajukan oleh para peserta, itu nanti kami akan pelajari. Sampai sekarang kan baru informasi yang kami dapatkan ada 7 daerah yang sedang mengajukan permohonan untuk perselisihan hasil pilkada.
Nah, yang terakhir juga untuk di satu daerah yang kebetulan ada situasi sampai masyarakat di sekitar, ya tentu ini bagaimanapun juga ini sebagai satu fakta sosial ya di masyarakat. Tapi kan apakah itu dengan sendirinya akan membatalkan persoalan yang sekarang diajukan di MK, kan tentu levelnya tidak ke sana. Karena bagaimanapun juga ini ada proses formal yang nanti apakah permohonan tersebut dilanjutkan dalam persidangan atau mekanisme di MK ada dismissal proses, ya kita akan ikuti secara prinsip di situ. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Sodit. Dari liputan 6, pertama berkaitan dengan daerah yang ini soal antisipasi ya, pencegahan saja. Kemarin saya dari Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, untuk mengecek persiapan dan seterusnya. Nah, salah satu yang sedang dikonsolidasikan teman-teman adalah berkoordinasi dengan para pihak BNPB dan juga Forkopimda jika memang nanti misalnya hujan berlangsung lama dan seterusnya. Tidak ada daerah yang secara spesifik kami berlakukan khusus. Kami dalam posisi semua daerah kami treatment, kami perlakukan sama. Yang pasti jajaran kami pastikan untuk semaksimal mungkin menggelar pelaksanaan PSU ini, dan kami sudah cek semua daerah tersebut dalam kondisi siap menggelar pelaksanaan PSU. Tentu harapan kami semuanya lancar. Ya, misalnya antisipasi kalau misalnya rekap antara tanggal segini sampai segini, kalau hujan di sini tempat mana yang kemudian tidak ada dampak hujan dan seterusnya. Nah, itu difikirkan juga oleh teman-teman. Selanjutnya berkaitan dengan PSU, gugatan yang PSU ini baik dari Mas Radit maupun dari Mas Inggi ya, Kompas, ya sama seperti pelaksanaan pilkada ataupun pelaksanaan pemilu pileg kemarin. Ada beberapa kejadian yang harus kita terima lagi setelah putusan MK kita TL, kemudian ada gugatan lagi. Ya, sebagaimana disampaikan Mas Agus, dan ini menjadi saluran ketidakpuasan aspirasi politik para pihak yang tidak semua hasil ini kemudian pemohonnya menang. Dalam beberapa kejadian yang sudah selesai di PSU, ada yang berubah hasilnya, ada yang tidak. Dan tentu ini kami maksimalkan kejajaran, pokoknya kita bertugas melaksanakan pekerjaan secara maksimal agar hal-hal yang berkaitan dengan situasi di TPS yang tidak sesuai dengan aturan tidak terulang, tidak terjadi lagi. Dan insya Allah kami sudah memastikan itu ke semua jajaran, mudah-mudahan besok berjalan lancar. Ya, menyikapi warga, aspirasi para pihak. Sejatinya teman-teman, kalau kemudian kita melihat ketidakpuasan orang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi, memang itu sudah jalurnya. Dulu saat pemilu pilkada, kita sering kali mendengar sejak masa tahapan itu kan saling bakar ini dan seterusnya di lokal. Nah, ini alhamdulillah sekarang berkurang signifikan. Ada satu daerah yang memang dampak dari PSU ini masih kita koordinasikan dengan semua pihak, aparat keamanan dan seterusnya, yaitu di Puncak Jaya. Jadi pasca penetapan atau rekap di kantor KPU RI sebagaimana putusan MK, masih ada residu dampak-dampak. Tadi juga saya ketemu para pihak untuk mohon atensi. Informasi tidak resmi, tapi insya Allah tanggal 21 atau Senin depan itu sudah mulai ada register di Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah ada register, insya Allah sidangnya nggak lama lagi. Dan kami tentu berkepentingan untuk kemudian menyiapkan semua materi jawaban atas apa yang digugat atau dimohonkan oleh para pemohon, termasuk mengkonsolidasikan jajaran KPU terkait yang perkaranya sudah dimohonkan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu ya teman-teman sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bu Betty, ada tambahan untuk beberapa daerah yang perlu diatensi? Cukup ya. Baik, demikian teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya dalam menghadiri konferensi pada sore hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.